Selamat berjumpa dalam storytelling kitab suci. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel bab 2 ayat 1 sampai dengan 49. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Suatu kali bermimpilah Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dan karena mimpinya itu, ia menjadi sangat gelisah sehingga ia tidak dapat tidur. Ia sendiri tidak bisa menceritakan mimpinya lagi, apalagi memaknainya. Tapi raja selalu mengingatnya sehingga ia menjadi sangat gelisah. Raja menyuruh memanggil para bijak Kasdim untuk menceritakan mimpinya dan menerangkan maknanya kepadanya. Para bijak Kasdim datang menghadap raja. Mereka meminta kepada raja untuk menceritakan mimpinya agar mereka bisa menjelaskan maknanya. Raja pun sangat marah. Sesungguhnya raja menghendaki agar para bijak Kasdim menceritakan mimpinya sebelum menjelaskan maknanya. Sebab ia sendiri tidak dapat menceritakannya. Karena para bijak Kasdim tidak bisa menceritakan mimpinya, maka raja bertitah akan membunuh seluruh para bijak yang ada di Babel dan meruntuhkan rumah mereka. Itu berarti Daniel dan ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan ikut dibunuh, sebab mereka juga termasuk ke dalam kelompok para bijak di Babel. Sebelumnya, mereka telah dididik untuk menjadi para bijak di Babel. Raja Nebukadnezar mengutus pemimpin pengawal rajanya yang bernama Arioch untuk membunuh para bijak yang ada di seluruh Babel. Daniel mendengar berita tentang rencana pembunuhan para bijak ini. Ia segera menemui Arioch dan bertanya tentang apa sebabnya sehingga para bijak hendak dibunuh. Arioch pun memberitahukan alasannya. Segera sesudah itu, Daniel pergi menghadap raja dan meminta kepada raja agar raja memberinya waktu untuk memberitahukan mimpi dan makna mimpi raja. Raja menyetujuinya. Setelah Daniel menemui raja, ia selanjutnya pergi menemui ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia memberitahukan hal yang telah terjadi dan meminta ketiga temannya agar turut memohon bantuan dari Allah sehingga orang-orang bijak di Babel tidak jadi dibunuh. Allah pun akhirnya menunjukkan jalan kepada Daniel. Dalam suatu penglihatan, Allah memberitahukan mimpi raja dan maknanya kepada Daniel. Daniel pun memuji Allah. Ia segera pergi menjumpai raja untuk memberitahukan mimpi raja beserta dengan maknanya. Kepada raja, Daniel berkata, "Sesungguhnya mimpi tuanku raja tidaklah bisa diberitahukan dan dijelaskan oleh para bijak manapun. Sekiranya aku memberitahukannya kepada raja, haruslah tuanku raja tahu bahwa Allah di surgalah yang telah memberitahukannya secara langsung kepada tuanku raja." Mimpi tuanku raja adalah tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam mimpi tuanku raja, tuanku melihat patung yang amat besar. Patung itu sangat tinggi dan luar biasa kilau-kilaunya. Patung itu kepalanya terbuat dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi dan kakinya sebagian terbuat dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ketika tuanku raja masih melihat patung itu, tiba-tiba datang suatu batu menimpa patung itu sehingga patung itu menjadi remuk sampai seperti sekam. Dan angin pun menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekasnya ditemukan. Adapun batu yang menimpa patung itu menjadi besar
bahkan sampai memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku Raja. Selanjutnya Raja berkata, "Sekarang sampaikan kepadaku makna dari mimpi itu." Daniel menjawab, "Baiklah Tuanku Raja. Kepala dari patung yang terbuat dari emas itu adalah Tuanku Raja. Tuanku adalah Raja dari segala raja, pemilik segala kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tuanku berkuasa atas manusia dan binatang. Dada dan lengan dari patung itu adalah kerajaan kedua sesudah Tuanku. Kerajaan Tuanku masih lebih besar dari kerajaan kedua itu. Perut dan pinggang dari patung itu adalah kerajaan lainnya yang muncul sesudah kerajaan yang kedua. Kerajaan ketiga itu akan berkuasa atas seluruh bumi. Paha dari patung itu adalah kerajaan keempat yang muncul sesudah kerajaan ketiga. Kerajaan itu keras seperti besi. Kerajaan ini akan menghancurkan semuanya. Namun kerajaan ini akan terbagi sebagaimana kaki dari patung itu. Sebagian terbuat dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kerajaan terbagi menjadi dua. Sebagian keras seperti besi dan sebagian lagi rapuh seperti tanah liat. Kerajaan ini tidak akan pernah menjadi satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Selanjutnya, Allah semesta alam akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Kerajaan ini akan mengalahkan semua kerajaan yang ada. Itulah batu yang menghancurkan patung itu. Demikianlah makna dari mimpi Tuanku. Sekarang Tuanku tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari." Mendengar penjelasan Daniel, Raja pun menjadi sangat kagum dengan kemampuan Daniel. Kepada Daniel, Raja berkata, "Sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala dewa dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang mampu menyingkapkan segala rahasia." Karena apa yang dibuat oleh Daniel, Raja menjadikan Daniel sebagai penguasa atas wilayah Babel. Namun, atas permintaan dari Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel tetap tinggal di istana raja. Daniel pun akhirnya diangkat menjadi kepala semua orang bijaksana yang ada di Babel. Apa makna dari kisah yang sudah saya kisahkan tadi? Daniel memohon bantuan Allah untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Ia juga meminta teman-temannya ikut memohon bantuan kepada Allah. Allah adalah sumber segala hikmat, dan Dia adalah penolong yang sejati. Yang mengandalkan Allah akan memperoleh keselamatan. Mari kita mengandalkan Allah. Mari kita memohon bantuannya agar kita mengalami keselamatan. Demikianlah makna kisah Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Semoga maknanya berguna bagi kita. Tuhan memberkati kita.